Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu semua, langsung saja. Kegiatan kita pada hari ini pelaksanaan PGP untuk menanamkan budaya positif di sekolah dengan tema Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4. Yang akan menjadi pembicara kita pada kegiatan ini adalah Ibu Nini Yuliani MPD selaku CGP Rekognisi BPGP Jawa Timur. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu moderator. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru SD Negeri 76 Kota Bengkulu. Hari ini saya izin mendiseminasikan budaya positif kepada Bapak Ibu guru SD Negeri 76 sebagai bentuk aksi nyata saya sebagai seorang CGP Rekognisi pada BPGP Jawa Timur. Kita mulai saja untuk kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari sini adalah berpihak. Kita itu sebagai seorang guru kita sebagai seorang memiliki peran. Peran kita itu apa saja sih? Menjadi pemimpin pembelajaran tentu saja. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Kemudian menjalin kolaborasi antar guru. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Inilah peran kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kita memiliki nilai. Nilai kita apa saja sih yang harus kita miliki? Nilai kita itu adalah dari sini kita akan membentuk sebuah lingkaran yang bergerak terus menerus. Mulai dari kita mandiri, kita melakukan kolaboratif, berpihak kepada murid, inovatif dan reflektif. Dia akan selalu berputar. Di manakah peran saya? Ada kata saya di sini. Kita harus memiliki bermotivasi yang tinggi. Kemudian kita berkomitmen yang kuat. Kemudian kita bergerak dinamis dan kita harus menggerakkan. Ya, kita lanjut. Ini adalah profil saya hari ini melakukan aksi nyata di budaya positif. Saya itu terlibat di pendidikan guru penggerak di angkatan 11. Hari ini tanggal 10 Agustus 2024 saya melakukan aksi nyata saya setelah saya melakukan demonstrasi kontekstual. Saya melakukan aksi nyata kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 76 Kota Bengkulu. Kenapa saya harus keluar kalau di dalam saya bisa melakukannya? Saya punya pertanyaan pengantin nih untuk kita akan interaktif ya Bapak dan Ibu. Kita akan interaktif dalam komunikasi ini, tidak pasif. Saya tidak menjelaskan di depan ini, tapi kita akan melakukan interaktif kepada Bapak dan Ibu semuanya. Menurut Bapak dan Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ayo, siapa yang mau berkomentar? Silakan. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Apakah mendisiplinkan murid itu hukuman dapatkah mendisiplinkan murid Bapak dan Ibu di kelas? Kenapa Budi? Pokoknya Pak Hendra nggak ada dua ya? Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan murid itu tidak setuju, karena hukuman
akan hanya membuat murid takut. Oke, bukan untuk mendisiplinkan dalam diri murid. Oke. Kita simpan dulu ya. Begini ya, nanti kan di depan kita akan ini. Bu Enda silakan Bu Enda. Bapak, mikrofonnya bisa Pak? Ini. Oke, Bu. Kalau menurut saya hukumannya apa dulu? Kalau hukumannya ada yang hukuman yang sifatnya kekerasan, mungkin itu tidak akan mendisiplinkan murid atau mungkin mendisiplinkan tapi hanya sementara. Tetapi kalau menurut saya, kalau hukuman dia berupa membuat tugas-tugas tambahan atau yang mendidik, itu dia akan insya Allah akan memperbaiki sikap muridnya. Kalau menurut saya kayak gitu. Jadi ada dua ya, ada yang tidak bakal mendisiplinkan murid, ada yang bisa mendisiplinkan murid, tapi hukumannya yang positif. Pandangan kita positif, pandangan kita happy ya. Oke, sekarang yang kedua kita simpan dulu, nanti terakhir kita akan ketemu jawabannya. Kita ketemu jawabannya bersama-sama. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin sholat. Berarti jawaban Bu Enda ya. Teman-teman yang lain, ya tidak? Ya, Bu Elsa ya. Pak Fernandes? Nggak usah pakai mikrofon, kan suaranya kencang. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Tapi tergantung muridnya juga. Kadang-kadang ada murid yang disuruh untuk membersihkan halaman dan usahanya malah terus-terusan, jadi senang ya. Oke. Efektifannya seperti penambahan tugas mungkin. Oke. Berarti tergantung kepada siswanya ini akan mendisiplinkan atau tidak. Bu Dini tadi? Oke, kita simpan dulu ya, masih ada pertanyaan yang lain nanti. Sabar. Kemudian, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi murid? Oke, boleh sih, silakan. Menurut saya iya kan Bu. Memberikan penghargaan itu bukan misalnya hadiah tapi pujian seperti itu. Memberikan motivasi, kayak kita simpan ya, berarti jawabannya ada yang iya, ada yang tidak, kita lihat nanti bersama-sama. Oke. Sekarang saya mau Bapak dan Ibu semuanya berpasangan, harus ada pasangannya. Oke ya, pasangannya silahkan berdiri dulu. Kalau mau punya pasangan nggak bisa melakukannya. Ibu Penny nggak ada pasangannya ya? Nggak ada, tadi Pak Hendra ada. Apa Ibu Penny sama Bu Muji. Nah, nanti Pak Randes ada Pak Hendra. Pak Ren ini Pak Randes sendiri aja. Anggaplah ada pasangan. Sudah semua ya, Uti sendiri. Oke. Ada A dan B. Ada saya dan teman saya, ya. Oke. Kemudian sobeklah secari kertas. Oke. Ada kertas? Atau apa aja lah yang bisa Bapak Ibu punya? Ya. Tuliskan benda ya, selain benda sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Anak mungkin tulis nama saya atau pasangan Anda. Nah, silakan tuliskan sesuatu yang memang paling berharga. Kalau nggak uang saya 1 miliar misalnya kan, atau apa yang paling berharga menurut Bapak dan Ibu semuanya di kertas tersebut. Ya, satu aja benda yang memang paling berharga dalam hidup saya loh. Ya, benda yang paling berharga di dalam hidup saya. Satu, boleh benda atau sesuatu yang lain silakan tuliskan. Ya, boleh benda atau sesuatu yang lain silakan tuliskan. Letakkan di salah satu tangan Bapak dan Ibu, boleh tangan kanan, dilipat dulu, dilipat, dikelumuk. Itu bendanya benar-benar di tangan Bapak dan Ibu semuanya. Apa? Salah satu aja, sesuatu satu aja. Mau dia bentuknya, misalnya benda berharga Bapak Ibu televisi atau apa misalnya benda berharga lagi. Kalau mungkin ada laptop yang paling berharga, silakan tuliskan benda yang paling berharga atau sesuatu boleh benda hidupnya atau apa sih yang paling berharga, keimanan. Nah, misalnya kan, itu yang paling berharga dalam hidup Bapak dan Ibu semuanya.
letakkan di salah satu tangannya, boleh mau tangan kiri, mau tangan kanan. Saya yang nyamannya di tangan mana deh, terserah. Ya, dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala kekuatan. Kalau dibayangkan, saya kan keimanan saya, kita akan menggenggamnya dengan sekuat kemampuan saya. Ya, sudah digenggam, buatlah sebuah kepala. Di kepala, benda yang tadi di dalam tangan kita, di kepala. Ya, sudah di kepala, sudah. Oke, teman Anda B, salah satu dulu ya yang mengepal ya, yang mengepalkan satu dulu. Nah, misalnya Bu Didi sama Bu Reren, yang ngepal Bu Didi dulu, Bu Reren dulu mau bermain, nanti kita giliran. Bu Didi dulu. Oke, Bu Reren sebagai yang berperan sebagai B akan mencoba sekuat tenaga untuk membukanya dengan berbagai cara. Boleh meminta dengan rayuan yang manis, bisa juga membujuk, bisa mengancam, ya, bisa menghidrik bila perlu, bisa merayu, bisa disuap bila perlu, disuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan. Sebentar, belum mulai mainnya, ya, belum mulai, sabar. Jadi berdiri, biar semua berdiri. Jadi si teman kita sekarang sebelah kanan aja dulu ya, berarti sebelah sini mengepal, sebelah ini yang berusaha untuk membukanya. Silakan berhadapan. Saya kasih waktu sebentar. Saya kasih waktu 2-3 menit untuk membuka kepala tangan temannya. 1, 2, 3. Silakan. Kita berada di teman sebelahnya. Tidak boleh. Ini boleh, Bu Resi, boleh dilakukan dengan membujuk, boleh dengan mengancam, boleh dengan menghardik, boleh dengan merayu, boleh dengan menyuap, boleh apa saja sih yang boleh dilakukan. Saya kasih waktu 2 menit ya. 1, 2, 3, mulai. Sudah, berarti sudah ya, selesai. Silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya apa yang terjadi? Siapa yang mau berbicara? Apa sih yang terjadi? Yang terjadi apa? Siapa yang mau menyampaikan? Silakan Pak Rai. Seperti ini kan? Itu ada Pak Hendra. Oke. Terima kasih. Nah, Yang terjadi lagi. saat tadi adalah karena yang saya orangnya keras, ya bagi saya sangat sulit untuk melepaskan dengan saya yang tumpah dan ya itu aja. Terima kasih. Oke, berarti Bapak tidak mau membukanya Pak Rai ya. Ada lagi? Siapa yang membuka? Silakan Bapak Tanda. Kamu gak punya bacaan. Terima kasih saya. Bisa. Ngomong dulu. Nah, silakan. Menurut pendapat saya, sesuatu yang kita amat berharga itu sulit untuk kita kasih ke orang lain, walaupun itu dengan cara apapun. Oke. Silakan Budisran. Tadi kalau menurut kami, karena kami berpasangan, setelah kami meminta kedua, jadi yang meminta, sudah neta saya meminta, alhamdulillah kami langsung Wah, dibuka ya? iya. Wah, dibuka ya. Sama ya. Oke, dibuka. Silakan Bu Muji. Kalau saya, mungkin pandangan saya sedikit lain. Mohon maaf. Sesuatu yang berharga
dipegang sangat kuat, dia sangat akan jadi rusak. Kalaupun diambil oleh orang lain pun nanti akan cabik, karena udah kita ambil, akhirnya diambil dengan paksa supaya dia bisa berkembang, akhirnya rusak dan hancur. Jadi mungkin itu yang saya ambil pelajarannya, Bu. Karena memperlakukan sesuatu dengan keras, kita genggam kuat-kuat, nggak boleh keluar pun, itu juga tidak cocok untuk anak-anak. Ini karena yang saya tulis di sini anak, Bu, yang paling berharga. Karena saya sudah punya kesepakatan dengan Bu Beni, saya mau minta, walaupun saya bujuk, Bu Beni kayak ngasih. Karena Pak Bu Bujuk udah banyak, saya baru satu. Saya bujuk, ayo Rapen, kasih aja nggak mau. Ya, seperti itulah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang mau berbicara? Menyampaikan? Aduh. Ada lagi? Sudah. Ayo silakan. Ya, kebetulan saya tadi nulis keluarga, sedangkan Ibu Evi tadi nulis laptop dia. Tapi dia nggak mau kasih sama saya. Mungkin banyak kenangan histori sangat berharga mungkin bacanya. Sulit dia. Ya, kita aja dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita buka. Kenapa sih saya tuh susah banget buka genggaman teman sebelahnya, dan teman sebelahnya juga akan berusaha untuk tidak membuka genggamannya. Oke, kita lihat. Kita akan melakukan perubahan paradigma. Ini pertanyaan tadi saya tanyakan supaya seru ya. Apa Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Apakah Anda B membuka kepalan tangan? Mengapa alasannya? Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan Anda? Siapa yang memegang kontrolnya? Kita sendiri. Saya itu ingin membawa Bapak dan Ibu semuanya pesan. Karena ini berhubungan dengan murid kita sebenarnya. Kita anggap murid itu sama dengan kita. Ya, kontrol mereka itu juga sama mereka. Ini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kenapa tadi teman-teman bapak-bapak dan ibu tidak mau membuka kepalanya? Karena yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Ketika tadi Bu Disa dan Bu Neka membukanya, itu karena dia memang kontrolnya, dia mempersilahkan dirinya untuk dikontrol. Maka Bapak Ibu mempertahankan, begitu juga baliknya kepada murid kita. Bapak Ibu percaya tidak? Bapak Ibu mengontrol murid Bapak dan Ibu itu, apakah memang Bapak Ibu memegang kendalinya? Tidak. Tapi pada saat itu hanya sesaat mereka memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memegang kontrol mereka. Mereka juga punya, sini saya nggak mau sebenarnya. Nanti akan berhubungan dengan ketika kita berubah paradigma yang baru, kita akan berubah, mengetahui kenapa hal itu terjadi dan kenapa juga kita masih melakukannya. Apakah nanti kita akan hanya menyimpan dendam dengan anak murid kita nanti sampai mereka besar? Apakah mereka nanti akan ingat kita sampai besar apa yang kita lakukan? Itu yang akan kita pelajari, budaya positif ini, supaya nanti bisa diterapkan di sekolah kita ini. Oke, budaya positif, kita langsung ya. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu keyakinan, Bapak Ibu, berarti berasal dari hati kita. Berarti memang diyakini loh, keyakinan, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada Bapak dan Ibu guru, kepada kepala sekolah atau kepada sekolah, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mampu memimpin diri mereka sendiri, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kenapa Bu selama ini pasti keluhannya anak kami tidak buat PR, anak kami datang terlambat, anak kami contek, anak kami berkelahi? Ya karena budaya positifnya itu bukan berasal dari hati mereka, bukan berasal dari mereka, tapi keyakinan itu kita yang memaksakannya kepada murid. Kita paksain keyakinan kamu harus seperti ini, tapi mereka tidak meyakininya. Makanya
itu hanya bersifat sementara. Buat PR ya, kalau nggak buat PR nanti buku. Mereka buat PR-nya. Sama guru yang lain, buat PR karena nggak ada ancaman, tidak akan ada. Jadi sifatnya itu hanya sementara, tidak selamanya. Ini konsep intinya budaya positif itu. Memang banyak sekali. Ada perubahan paradigma kita dalam belajar. Kemudian ada yang namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, sama kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itulah budaya positif. Banyak, iya banyak. Melakukannya seperti apa? Ya pelan-pelan. Kalau nggak serempak, nggak pernah terpenuhi. Tapi kita lakukan secara perlahan-lahan. Sampai satu-satu ya. Oke, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini perubahan paradigma. Yang berubah siapa dulu? Kita dulu. Sebelum berubah, kitanya dulu. Kalau Bapak Ibu marah-marah, ngomel-ngomel, berarti kitanya belum berubah. Perubahan dulu dialami oleh diri kita dulu sebagai pendidik. Nanti energi positif kita baru kita turunkan kepada peserta kita. Oke, ini miskonsepsinya. Kita tahu dulu miskonsepsi. Ilustrasi tadi, ilustrasi guru mengontrol murid nggak ada. Guru tuh nggak bisa mengontrol murid. Walaupun mereka pada kelas 1, nggak bisa kita mengontrol. Jangan kan murid, anak di rumah saja tidak bisa kita kontrol. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat belum tentu. Bahwa ini penguatan positif efektif tidak. Apalagi Bapak Ibu dengan berceramah di depannya dengan murid, enggak akan didengarnya, Bapak Ibu percaya. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, enggak. Membuat rasa bersalah, apalagi membuat bersalah, tuh enggak kasihan sama ibu, enggak ada. Bapak Ibu malah membuat identitas anaknya ini salah nanti. Tolonglah kasihan ibu ini enggak, jangan lakukan seperti itu ya. Jangan pernah membuat anak merasa bersalah. Itu akan merusak identitas anak kita. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita tidak bisa memaksa walaupun kita posisinya berada di orang dewasa. Oke, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini dulu yang kita lakukan ya. Ini yang kita lakukan. Kemudian sekarang kita menggunakan teori kontrol yang harus kita lakukan sehari-hari kepada murid kita. Realitas kebutuhan kita itu sama, enggak ada yang sama kebutuhannya Bapak Ibu ya. Realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga murid kita 34 kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Enggak, semua orang tuh, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangannya terhadap Bapak dan Ibu juga murid itu, murid Bapak Ibu kelas 1 ada 34. Pandangan anak murid 34 itu semuanya berbeda dengan Bu Muji. Bu Muji itu seperti ini, gambaran bagi dia bayangannya. Bu Muji seperti ini, yang ini seperti ini. Semuanya akan berbeda memandang kita. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nggak akan pernah bisa Bapak dan Ibu. Mau seperti apa? Suami istri kan nggak bisa. Percaya? Jangankan dengan teman, dengan orang lain. Suami istri saya tidak bisa. Padahal kita isi adanya untuk dalam keluarga membangun perahunya supaya terus berlayar, ya kan? Tapi ternyata nggak bisa ya. Nah, perilaku, semua perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Satu lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Pernah lihat nggak anak minta makanan? Atau Bapak Ibu salah kan? Iya kan? Dia minta makanan itu ada nggak tujuan? Pernah Bapak Ibu nanya sama mereka? Pernah nggak temannya
anaknya cubit kawannya, benar kan? Salah pokoknya paling cubit tadi. Terus ini tidak boleh cubit teman. Tapi Bapak Ibu pernah tidak melakukan kenapa sih dia mencubit teman? Berarti ada sesuatu. Setiap perilaku anak itu pasti ada tujuannya. Tujuannya banyak. Nanti kita lihat alasannya banyak. Mungkin perhatian, mungkin apa tujuannya, ya kan? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau paradigma baru itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ya, hanya kita sendiri. Selama ini kata orang, saya bisa mengontrol saya. Enggak. Dia saat itu memang memberikan memberikan kesempatan untuk dia bisa dikontrol. Tapi kita tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, yang nggak bisa ya. Anda tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, jangan pemaksaan. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kan ada pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya apa? Menang, kalah. Kalau nggak menang, kalau nggak kalah, saya menang. Tapi pikirannya selalu menang, nggak mau kalah. Tapi kalau sekarang apa? Menang semua. Kalau selama ini saya menang, kamu kalah. Kamu kalah, saya menang. Intinya, semua mau menang itulah. Tapi kalau sekarang kita semuanya bisa menang dan menangkan yang kalah. Gak ada. Oke. Ini disiplin positifnya ya. Nanti kita akan bahas substansinya. Intinya ada makna sudah. Kemudian ada teori motivasi. 5 posisi kontrol. 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku tadi memiliki tujuan. Model berpikir kita menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kita berusaha memahami pelanggaran orang terhadap dunia, ya, pandangan orang terhadap dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita kesini saja, yang itu tadi Bapak Ibu pasti susah membacanya. Oke ya, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu dari diri kita sendiri. Itulah kita berikan kepada murid. Kepada murid itu kita mendisiplin itu kita tanamkan berdasarkan keyakinan mereka sendiri. Kenapa mereka disiplin itu? Kalau mereka nggak tahu kenapa saya harus disiplin itu, jangan pernah berpikir Bapak Ibu ketika Bapak Ibu disiplin kan, kalau disiplin dia dihukum. Keyakinan itu yang salah. Kalau saya tidak disiplin, saya akan dihukum. Ini kita yakinkan dulu manfaat dari disiplin itu. Mereka meyakini dengan disiplin saya itu nanti akan menjadi seperti ini. Makanya keyakinan kelasnya nanti kita bahas usah banyak-banyak. Jangan nanti kita disiplin keyakinan kelasnya itu ada 10. Gak ingat murid Bapak dan Ibu ke 10 tuh. Bapak buat keyakinan 10 buat dia keren katanya kan, buat poster yang besar-besar. 10 buat gak ingat kita nanti. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, hukuman. Ini yang tadi kita bahas. Jadi disiplin positif itu tanpa apa? Penghargaan, tanpa reward. Saya pernah dengar cerita nggak? Pernah dengar cerita nggak? Ada guru, anak itu nggak disiplin masuk kelas. Gurunya punya disiplin di kelasnya. Kata yang tadi, kasih bintang. Kasih bintang ya, bintang aja, nggak usah kita kasih permen, kasih bintang. Tuh, anak ini disiplin terus. Karena siapa yang disiplin akan dapat bintang. Jadi disiplin semua, dapat bintang semua. Masuk kelas disiplin, berbaris dikasih bintang. Oke, ibunya sakit di kelasnya. Digantilah dengan guru yang lain. Apa yang terjadi? Kembali masuk lagi seperti biasa.
Kenapa? Karena cuma ada penghargaan yang membuat mereka antri. Bukan mereka merasakan keyakinan mereka bahwa disiplin itu nanti manfaatnya akan seperti ini dan seperti ini. Jadi reward itu tidak efektif. Kenapa secara reward itu tidak boleh ada lagi akan seperti itu. Kemudian ancaman atau hukuman juga. Ancaman dan hukuman itu malah akan menimbulkan rasa dendam anak-anak kepada ibu kepada kita. Ancaman itu apa aja hukuman itu? Ya bukan hanya secara fisik, iya, kata-kata, apalagi disuruh ini dan disuruh itu sebenarnya tidak akan membuat disiplin positif kita berjalan dengan baik. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Jadi apa sih motivasi itu bukan dari kita. Kalau kita memberikan motivasi pada anak, motivasinya berarti ekstrinsik kan dari luar. Tapi motivasi itu dari dalam diri murid kita sendiri. Ini sesuatu yang sulit dan berliku kita lakukan. Tapi lakukannya secara perlahan-lahan saja, sedikit demi sedikit, satu demi satu yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu mau semua yang nggak akan bisa. Ya, sekarang mau apa aja nanti? Kita lihat nanti. Mungkin saya mau bertanggung jawab saja dulu. Sama apa? Menghargai. Cukup dulu aja Bu, tapi dari menghargai itu nanti ada ilustrasinya menghargai apa saja yang kami lakukan. Bertanggung jawabnya berapa saja? Berarti keyakinan berapa? Cuma 2. Kalau Bapak Ibu keyakinannya 10, berdasarkan nilai kebajikan itu lupa mereka nanti. Ini nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa, berpendidikan global, gotong royong, mandiri. Ini yang ada di P5. Ini dari apa ini? IGO. Ada toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri. Jadi di keyakinan kelas Bapak dan Ibu tuh kata-kata ini yang muncul. Toleransi. Ambilnya nggak usah banyak-banyak. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Bapak Ibu ambillah nilai-nilai kebajikan ini dalam nanti merumuskan keyakinan kelasnya. Jangan Bapak Ibu trik panjang banget. Dan ini jangan sampai saya tidak tahu Bu. Kata kita itu bagus semua ini Bu. Saya mau toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri. Anak kita bingung meyakininya nanti akan seperti apa. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak dan tetap perlu kolaborasi di dalam kelas tadi. Kolaborasinya dengan siapa? Ketika kita wali kelas kita butuh kolaborasi dengan guru PJOK, dengan guru agama, dengan guru mapelnya. Ketika kita kolaborasi, insya Allah ini bisa mungkin tidak akan langsung terlihat secara mungkin baru setengah berapa murid kita yang memang melakukannya, menerapkan. Bu, kami baru 10 yang berhasil. Nggak apa-apa, 10 dulu. Jangan perlu Bapak dan Ibu mengharapkan nanti 34 itu semuanya berhasil. Enggak. Tapi kita perlahan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, ini tadi tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi murid kita itu bertingkah aneh itu supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kita lihat sih apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, mereka butuh bertahan hidup, butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ada mungkin anak minta makanan, mungkin kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Gak sarapan mungkin dia tadi, jadi minta dia makanan sama temannya.
Ya, kemudian dia mungkin lihat temannya pakaian bagus, dia coret-coret atau foto-foto itu apa? Karena mungkin kebutuhan hidupnya dari pakaiannya dia tidak terpenuhi. Jadi kita lihat dulu dong, kenapa anaknya melakukan hal seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa yang diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi dari bagian kelompok di kelasnya masing-masing. Mungkin anak kita tadi ribut baik, itu saja, itu karena kasih sayangnya tidak ada, kebutuhannya tidak terpenuhi kasih sayang. Mungkin di rumah dia tidak terpenuhi, di sekolah juga dia tidak terpenuhi, jadinya dia bertingkahnya aneh-aneh. Kita lagi asik ngajar, lemparnya kertas, terus kena temennya, ya kan? Jadi ketemu seperti itu kan? Coba tanya dulu, mungkin kita tanya dulu perilakunya, jangan langsung kamu salah, langsung dimarahin, bla 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 bla. Nanti kita lakukan proses yang namanya ngobrol dengan siswa kita tadi. Kenapa dia melakukannya? Karena siswa melakukan tersebut pasti ada sesuatu tujuannya. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kemudian mereka juga butuh penguasaan loh. Penguasaan itu mereka punya harga diri. Murid kita itu punya harga diri. Keinginan untuk dianggap. Sama lagi memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau bapak dulu gak pernah mau mendengarkan anak tadi ngomong. Jadi dia berperilakunya yang aneh-aneh supaya bapak dan ibu mendengarkan anak tersebut. Kemudian apa lagi? Mereka butuh kebebasan, ya. Butuh kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya mereka memang nggak mau, pada dasarnya manusia tuh mau nggak diatur-atur. Jangan kalau anak kecil karena SD bisa diatur, tapi yang dewasa nggak boleh. Kami memiliki kebebasan sama manusia terlahirkan, kebutuhan dasarnya mereka pengen memiliki kebebasan. Kemudian apa? Kesenangan. Jangan pernah bapak dan ibu segan-segan, ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi peserta didik. Mau mereka suka jingkrak-jingkrak, lakukan dulu. Mereka mau ngobrol dulu. Ya, Bu, kita sebelum belajar kita melakukan aktivitas ini dulu. Ketika memang kita diyakini semuanya, ayo kita lakukan. Kenapa bapak guru olahraga itu paling disukai sama murid? Guru olahraga tuh, walau kadang galak, kenapa mereka banyak melakukan memenuhi kebutuhan ini? Kesenangannya terpenuhi. Kita tegang pergi ke rumah kita masuk. Buka dalam sekolah. Pergi maju depan. Kerja malam kalau musik. Kamu nggak dulu seperti itu? Ya kan, nggak akan ada bapak dan ibu itu menyenangkan bagi murid-murid. Jadi kenapa? Ayo, karena anak SD, percayalah, anak SD itu mereka suka melakukan aktivitas fisik. Ya, anak SD itu suka melakukan aktivitas fisik. Jadi jangan suruh mereka kaku. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Berarti kalau kebutuhan dasar manusia, anak murid kita manusia kan? Berarti 5 kebutuhan dasar mereka ini harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia ini, maka mereka berperilaku negatif di kelasnya. Tanya dulu perilaku apa yang tidak terpenuhinya. Oke, ini motivasinya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi perilaku manusia itu ini motivasinya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman selama ini. Kemudian apa lagi? Ini motivasi intrinsik X dari luar, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Inilah yang kita lakukan selama ini. Budaya positif ini asik, menyenangkan, tapi materinya banyak banget. Oke, selama ini kalau ada pengalaman sama teman saya, ketika belajar di budaya positif ini, teman saya di Malang itu, Ibu Risma itu, Bu, saya kenapa ya? Setelah saya belajar ini, saya merasa bersalah katanya. Saya ada merasa bersalah selama ini saya melakukannya. Alhamdulillah kalau begitu, berarti mulai terbuka hatinya ketika kita mengakui berarti selama ini apa yang saya katakan itu salah.
Jangan kita akui, tapi jangan dilakukan lagi. Berarti yang benarnya itu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka nggak percaya, enggak, mereka cuma supaya saya nggak dimarah, supaya saya tidak ditegur, supaya saya tidak dihukum, atau saya berperan itu supaya saya dapat ridho. Bukan karena mereka memiliki nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, ini hukuman. Hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Hal konsekuensi, apa sih bedanya Bu? Konsekuensi dan hukuman kan mereka melakukan ini semua. Terencana, kalau konsekuensi itu ada perencanaan, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Sekarang kita harus ke restitusi. Kalau restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses berkolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti mereka sendiri berdasarkan apa? Nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Dan berhubungan nanti dengan keyakinan kelas yang kita buat. Oke, 5 posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai friend, teman. Kata kita friend ini bagus banget. Kemudian ada sebagai pemantau, kemudian ada sebagai manajer. Kita lihat ya. Nih, urutannya itu ini sebagai penghukum, ini sebagai pembuat rasa bersalah, ini kita sebagai teman, ini sebagai pemantau, ini kita sebagai manajer. Posisi kita di mana, Bu? Di manajer. Tapi sebelum mencapai manajer ini kita sudah pernah menguasai ini, terutama kita menguasai pemantau dan sebagai teman. Untuk kita berada di posisi ini. Tapi kalau kita tidak bisa sebagai pemantau, tidak pernah bisa sebagai teman, kita susah untuk sebagai manajer. Ada pertanyaan yang di sini. Posisi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Oke. Posisi kontrol apakah aku? Kita tebak-tebakan ya. Oke. Patuhi aturan saya atau awas. Kita lihat dari sini ya. Bapak Ibu sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya jelaskan dikit kan kayak gitu ya. Tapi ada penjelasannya ya. Kalau penghukum itu ini ilustrasinya. Kalau penghukum itu nadanya kencang. Bisa menghidrik, bisa hukumannya fisik, bisa hukumannya kata-kata. Itu menghukum. Bisa sambil berkata kencang, panggil anaknya kencang. Kalau membuat rasa bersalah, membuat anak tadi merasa bersalah itu, mereka merasa bersalah kepada gurunya karena melakukan suatu kesalahan. Masa kamu tidak kasihan sebagai kepada ibu? Tapi tadi sudah janji, nggak akan mengulangi lagi. Jangan gitu ya. Itu di pembelajaran ibu ya nak ya. Kasihan ibu sudah capek-capek jelaskannya, nggak diperhatikan. Itu membuat rasa bersalah. Jadi anak tadi merasa bersalah, saya salahnya sama ibu guru. Itu membuat identitas mereka menjadi gagal. Kalau sebagai teman itu mereka sebagai teman. Ayo ngobrol, cerita, tanpa ada hukuman semuanya. Tapi efeknya dari teman ini apa? Ketika dia tidak bersama guru si A tersebut, anak tadi akan dilepas. Dia hanya bisa berperilaku positif dengan guru yang temannya tadi. Dia akan membuat rasa ketergantungan. Jadi kenapa perilaku positifnya tidak untuk jangka panjang? Kita maunya kan dari mereka itu sampai mereka dewasa. Jangka perilaku positifnya ketika berada di guru tersebut saja. Itu ketika dia sebagai teman. Kalau sebagai manajer ini ada konsekuensinya. Tidak pakai seragam, nanti lari 5 keliling. Tidak pakai sepatu hitam, tidak di kelas tidak boleh menggunakan sepatu. Datang terlambat, lari 5 keliling. Tapi itu ada disepakati dulu sebelumnya.
Jadi guru memantau. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka harus mematuhi konsekuensi yang telah dibuat. Ternyata selama ini sekolah kita iya, tapi enggak, sekolah kita seperti ini, kita buat aturan. Sepakati bersama dengan murid. Kalau mereka melakukan kesalahan, nanti mereka harus seperti ini. Itu konsekuensi. Nah, kalau manajer, kita itu memandu, menuntun murid kita untuk menyadari kesalahannya dan mereka mencarikan solusi sendiri terhadap kesalahannya berdasarkan nilai-nilai keyakinan mereka sendiri. Oke, sekarang kita pertanyaan tadi ya, patuhi aturan saya atau awas, posisinya di mana? Ayo, penghukum ya, patuhi aturan saya, patuhi aturan saya atau awas. Ini sebagai penghukum apa? Pemantau. Sebagai penghukum, karena aturannya tidak dituliskan. Ketika pemantau itu aturannya dijelaskan dulu. Ini aturan kita, konsekuensi kita ini, bla 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 bla. Nah ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Iya, bersalah. Sering nggak ngomong, begini, jadi anak-anak merasa bersalah loh kepada kita semua. Nih, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai siapa? Teman. Kalau guru lain yang masuk, dia melaporkan. Oke, sanksi atau konsekuensi apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini posisinya sebagai pemantau. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan ini? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tertulis nggak? Di mana tulisannya? Di rumah pribadi nggak tulisannya? Di sini ada nggak tulisannya? Nggak ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Woi, Pak lagi gini, Pak saya di ruangan. Yang lain tinggal tuh, ya kan? Tinggal semua. Tapi yang penting masuk ruangan tepat waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih mengarahkan seseorang dibandingkan mengikuti sampaian peraturan. Ada nggak tulisannya? Nggak ada kan Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu ngikutinnya enggak? Iya, ada yang ngikutin. Berarti dia memiliki keyakinan loh, pakai helm itu untuk keselamatan saya, bukan untuk gagah-gagahan. Ya kenapa supaya ini? Ya supaya dia memang memiliki keyakinan menggunakan helm ini untuk keselamatan saya. Itu yang kita mau, dari hatinya dia tahu. Cuci tangan, pakai masker supaya tidak tertular berbagai macam kuman, virus. Itu ya, itu untuk membiasakan kita tulis. Tapi lama-lama tertulis tidak. Ada yang masih pakai masker itu. Kemudian datang tepat waktu. Kita berusaha ya, kalau ada peserta pelatihan kita tuh datang tepat waktu. Ada yang melanggar. Kata saya tadi tidak semuanya bisa mengikuti, tidak semua bisa melaksanakan. Tapi kebanyakan mereka akan berusaha datang tepat waktu. Karena kenapa? Mereka meyakini dengan datang tepat waktu itu ketika kita sebagai orang dewasa menghargai diri kita sendiri dulu. Ya, baru kita akan menghargai orang lain. Oke, ini keyakinan kelas tadi. Oke, bersifat abstrak, nggak bisa mereka bisa membayangkan. Kemudian berupaya pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja. Ini saja, sedikit saja agar mudah diingat. Ada yang cuma 2 atau 3, nggak usah banyak-banyak.
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi hari ini mereka nempel dulu, sudah itu dari mereka tempel itu kita langsung ini pernyataan mereka tuh masuk dalam keyakinan yang mana, nilai-nilai kebajikan yang mana. Baru kita tulis keyakinan toleransi, menghargai, bertanggung jawab. Kan kita tisurnya. Pak, ini tanggung jawab itu seperti apa? Baru kita jelaskan. Toleransinya seperti apa? Tidak berteman dengan siapa saja, tidak menghina temannya, semuanya. Bertanggung jawab, laksanakan tugas dengan tepat waktu. Itu yang maunya nanti kira-kira. Gak usah banyak-banyak. Kemudian setelah itu buat posternya besar-besar di kelas. Tempel di kelas besar, jangan kecil supaya mengingatkan anak terhadap keyakinan kelas kita. Bapak dan Ibu punya berapa? Kelasnya rombel ya. Gak apa-apa. Rombel 2 blok keyakinan kelas 1, misalnya 2B, keyakinan kelas 1B. Buat besar-besar posternya. Jangan kecil di print, cuma pakai print ditempel, nggak kelihatan sama anak kita dan tidak mengingat. Dan keyakinan kelas itu diingatkan, dipantau perkembangannya. Setiap masuk ditanyakan, jangan kita diam saja. Oke, ini segitiga restitusinya ya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia harus menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan mereka yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas mereka. Itu tahapan dari segitiga restitusi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada murid kita ketika kita melakukan segitiga restitusi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan ngejudge-nya kamu salah, bla 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 bla, nggak usah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, karena realitanya seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti anak ambil makanan temannya tadi. Kamu tentu punya alasan. Ini yang saya bilang tadi, kan bapak dan ibu harus menanyakan alasan ketika ada perilaku negatif dari peserta didik kita. Kemudian, tanya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi hubungannya nanti kita keyakinan kelasnya. Oke, ini disampaikan identitasnya ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak semua manusia itu sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita. Oke ya. Ini validasi tindakan yang salah contoh segitiga restitusi. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk lagi dari ini. Jadi misalnya kalau dia berkelahi, misalnya dia ngomong kasar, tapi tidak melakukan hubungan fisik, bisa dilakukan misalnya seperti ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Oke, ini seperti kalau anaknya ini pekerjaannya dicontek tapi dia marah-marah. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, ini menanyakan keyakinannya ya. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita pakai dialog dengan murid kita. Tetapi ketika nanti pelaksana, bapak dan ibu harus lebih fleksibel bertanya kepada peserta didiknya. Perlahanlah lakukan pada anak yang mungkin permasalahannya seperti mereka suka mencontek, datang terlambat, tidak buat tugas. Kita mulai melakukan dialog segitiga restitusi. Oke, kita tinggal melakukan proses tanya jawab dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, satu sebagai among ya, kepada ibu ya, bukan sebagai apa namanya tuh pemantau, bukan sebagai
teman yang pasnya itu adalah kita sebagai among bagi peserta didik kita yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri. Jangan tergantung dengan kita. Kemudian mereka merdeka dan bertanggung jawab. Ini standar pendidikan nasional kita, betapa keinginannya pendidikan di Indonesia nanti ini anak-anak penerus bangsa kita yang seperti ini. Mereka yang mandiri, mereka yang merdeka, dan mereka yang bertanggung jawab. Oke, itu tadi presentasi diseminasi positif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 76 Kota Bengkulu. Setelah ini saya serahkan kepada moderator untuk melakukan proses tanya jawab. Oke ya, sebentar Bu, saya ada Bu moderator. Ini rencana tindakan aksi nyata kemarin yang saya lakukan. Ada latar belakangnya, kemudian dari tujuan, tolak ukurnya, ini mengajukan gagasannya, ini dukungan yang diberikannya. Jadi ketika teman-teman melakukan garis pikir seperti itu juga pada prosesnya. Silakan kepada Ibu moderator untuk memandu diskusinya. Baiklah Bapak Ibu semua, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nini. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya silakan acungkan tangannya. Oke, baiklah, kepada Ibu Epi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktu dan kesempatan yang telah memberikan saya untuk menyampaikan. Di sini saya bukannya bertanya atau untuk minta menjelaskan di lapangan kami dalam penerapan segitiga restitusi itu memang benar-benar tidak dapat kami terapkan, walaupun saya sebagai sudah selesai dalam pendidikan guru penggerak. Tapi dalam penyelesaian masalah itu, misalnya anak ada permasalahan di kelas, saya benar-benar belum dapat menerapkan dalam melaksanakan segitiga restitusi tadi, di mana kadang anak itu sebagai contoh, anak itu tidak mau menulis. Sekarang saya di kelas 6B itu menemukan anak itu sampai hari ini paling susah menulis. Tetapi saya tanya, mengapa nak tidak mau menulis, tidak mau buka mulut Bu sampai hari ini. Kemarin saya sudah manggil orang tuanya. Pikiran saya seperti ini Bu, saya pinjamkan buku supaya anak itu mau menulis, supaya ada pekerjaannya. Ternyata buku itu juga tidak tahu di mana ditaruh Bu. Jadi minta penjelasan dari Ibu bagaimana solusi saya menangani anak yang mempunyai masalah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Epi. Untuk penanya selanjutnya kami persilakan 1 orang lagi. Pada Ibu Bapak yang ingin bertanya. Ayo, 1 lagi Ibu Bapak, Pak Warnanda. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya tapi yang memberikan hukuman itu, yang selain kemudian hukuman dan kawan-kawannya. Yang baik, ini saya mau bertanya yang poin 1 ini dan poin 2, menghukum dan membuat merasa bersalah. Ini kaitannya
dalam kalau di kelas itu masuk nggak ke ancaman nggak kira-kira ini? Kalau misalkan ini menghukum ini, kalau kamu tidak mengerjakan poin ini, awas. Ya seperti itu kira-kira, itu masuk kepada ranah ancaman atau hukuman itu. Kemudian yang membuat merasa bersalah itu, yang efektifnya seperti apa? Kadang-kadang kan kita membuat rasa bersalah itu juga akan bisa membuat masalah perselisihan terganggu gitu. Kalau misalkan dia kita tiap hari membuat ilustrasi yang membuat dia merasa bersalah, kadang-kadang itu bisa mengganggu perselisihan. Nanti dia akan merasa cemas, ketakutan dengan adanya ancaman atau membuat merasa bersalah secara berlanjutan. Mungkin gimana kira-kira untuk mengatasi itu? Terima kasih. Baiklah, tadi ada dua penanya. Yang pertama Ibu Epi dan Pak Warnandes. Yang pertama Bu, ada pertanyaan dari Ibu Epi. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi? Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Kalau saya berdiri aja ya Bu moderator ya. Oke. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi? Harus dicoba dan harus melibatkan orang tua. Jadi ketika memang ada anak yang tidak bisa membaca, tidak bisa kalau kita segitiga restitusi itu jangan kita dalam suasana di kelas ya memanggilnya, tapi kalau memang mau di kelas ketika teman-temannya sudah pulang atau memang ketika tidak ada yang lainnya, jadi hanya kita berdua saja. Setelah kita melakukan segitiga restitusi, tanya dulu tadi kebutuhan bagi manusianya apa yang tidak terpenuhi. Kemudian tujuan kenapa dia melakukan ini sekitarnya. Ibu Epi pasti tahu bagaimana langkah-langkahnya segitiga restitusi. Nah, kemudian setelah segitiga restitusi, kita harus kolaborasi dengan siapa? Dengan guru mapelnya. Dan terutama kita harus kolaborasi dengan siapa? Orang tua. Tanpa ada kolaborasi dengan orang tua tidak akan juga berhasil. Kita akan menghadapi murid-murid yang berperilaku negatif. Kita harus komunikasi dengan orang tua, dengan intens komunikasi. Bila perlu kita melakukan home visit, ya home visit ke rumahnya untuk mengetahui benar tidak sih kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Kadang kalau anak kita melihatnya, kita mengidentifikasi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi itu kan berdasarkan data kita. Tapi ketika kita melakukan home visit, kita mendapatkan data yang lain. Data yang lain di rumahnya seperti apa, dengan siapa dia tinggal, semuanya. Kadang kalau dengan anak saja datanya tidak valid. Jadi kita memiliki data yang valid dulu. Kemudian kita ajak kolaborasi, kita lakukan segitiga restitusi dengan anak. Kemudian nanti kita kolaborasi dengan orang tua. Tentu saja kalau kita sendiri, BM sendiri nggak akan bisa. Kalau komunikasi dengan orang tuanya, kita hanya panggil, kita jelaskan dengan orang tua, nggak juga akan berhasil. Tapi kolaborasinya berkelanjutan dengan orang tua tadi untuk mengatasi peserta didik kita tadi yang tidak bisa menulis. Dan jangan pernah kamu tulis ini ya dari halaman sekian, kalau enggak tuh besok ini enggak akan ada Bu. Dia mengerjakan itu bukan karena pengen menulis itu saja, tapi buat keyakinan kelasnya, dia nilai apa yang dipercayainya supaya dia menulis. Nilai-nilai apa yang dipercayai, dan kalau bisa nilai-nilai itu memang yang sudah kita tulis karena keyakinan kelas kita. Jadi nilai-nilai yang keyakinan kelas tadi itu yang nilai-nilai yang memang akan dia lihat setiap hari, akan dia baca setiap hari, yang dia yakini, yang nanti itu yang akan kita tanyakan keyakinannya seperti apa. Nilai-nilai kebajikan universalnya tadi yang kita tanyakan keyakinan kepada peserta didik kita. Jadi ya kita nggak bisa kalau dihukum suruh nulis banyak apapun aja nggak akan efektif nanti. Dia akan tunggu lagi kalau nggak dikasih tugas hukuman dia nggak akan nulis lagi. Nggak dikasih hukuman lagi nggak akan nulis lagi. Apalagi ketika dia disuruh nulis ini ya, kalau nggak nulis nanti keulang. Kalau nggak nulis ini nanti kamu dapat ini. Ketika kata pembuku agama dia nggak nulis. Karena pembuku agama nggak bisa. Nggak ada yang namanya
kami mesti pulang. Tapi nilai-nilai tadi belum diyakini sama anak-anak itu belum memiliki nilai. Sekarang itu tugas besarnya itu adalah membuat dulu anak murid kita di kelas tadi memiliki nilai-nilai keyakinan dulu. Karena anak-anak itu ada nilainya tapi mereka nggak tahu. Itu langkah pertama yang harus kita kenalkan. Anak-anak itu tahu nggak nilainya menghargai itu seperti apa? Nggak tahu mereka. Coba tanyakan ketika mereka berperilaku itu yang kita mereka kalau anak SD mereka butuh konkret, nggak bisa abstrak. Apalagi kelas 1, 2, 3. Ketika memang nilai keyakinan itu memperkenalkan nilai keyakinan supaya mereka meyakini itu, ketika mereka berperilaku itu bisa nanti kita langsung jabarkan ke murid kita. Oh tadi anak-anak mengucapkan kuncing, berarti nilai keyakinan apa? Tadi si Suci memberikan, meminjamkan pensilnya kepada Dini karena Dini tidak bawa pensil. Kemudian si Dini mengembalikan setelah memakai. Nah itu nanti bisa kita ceritakan. Berarti dia memiliki nilai keyakinan apa? Anak-anak nanti harus seperti itu juga. Kamu perkenalkan dulu nilai-nilai keyakinan. Bisa tadi lihat. Kalau kelas tinggi sudah enak. Mereka sudah mulai bisa mau ke abstrak itu mereka sudah mulai memahami. Mereka sudah memahami kalau gak boleh ngejek teman, gak boleh membeda-bedakan teman. Dan nanti WP ya direstitusi. Kenapa? Itu yang paling efektif adalah diskusi dan posisi Ibu Evi harus sebagai seorang manajer, jangan sebagai pembuat rasa bersalah atau apalagi penghukum. Tunggu Hernandez ya, langsung aja Bu Suci ya, boleh ya. Penghukum itu sama dengan ancaman ya. Nah, penghukum itu adalah tingkatan yang paling rendah ketika kita sebagai seorang guru memiliki kontrol. Jadi penghukum ini banyak sekali efeknya negatifnya yang muncul. Salah satunya ya ancaman itu masuk dalam penghukum. Jadi kita ancam itu kalau kamu tidak mengerjakan ini nanti kamu akan seperti ini. Kalau dia masuk dalam hukuman tahu atau ada konsekuensi itu kita harus ada tertulis konsekuensinya. Ketika memang di kelasnya Pak Warna Sinti akan ada tertulis 1, 2, 3 dia ada yang melanggar itu nanti akan menjadi konsekuensi Pemanaris sebagai seorang pemantau nanti di sana. Tapi ketika tidak tertulis, misalnya ngancam, dan kamu kalau sudah istirahat, masuk terlambat, bersihkan WC. Nah, jadi anak-anaknya nggak ada yang datang terlambat lagi masuknya tepat waktu. Kenapa? Takut membersihkan WC. Tapi tertulis kan, berarti dia dalam bentuk hukum ya ancaman. Kemudian merasa bersalah. Merasa bersalah ini saya juga loh waktu itu Bapak dan Ibu belum berapa lama sering juga berposisi sebagai pembuat rasa bersalah kepada peserta didik saya, membuat murid itu merasa bersalah. Tapi kalau sekarang saya sadar salah saya dulu, dosa saya sama anak murid saya dulu. Nah, kenapa? Secara psikis akan mempengaruhi mereka. Mereka tuh akan hilang rasa percaya dirinya. Kita adalah orang yang berperan mematikan rasa percaya diri muridnya. Ketika kita memberikan rasa bersalah kepada murid kita, identitasnya akan menjadi identitas tegang. Jadi sangat tidak baik ketika kita berperan sebagai pembuat rasa bersalah itu menganggap murid nanti akan bersalah, bisa bersalah kepada temannya ketika dia memukul, rasa bersalah kepada gurunya, bisa bersalah kepada orang tuanya. Anak itu akan membuat rasa percaya diri murid tadi akan mulai memudar, mereka tidak memiliki rasa percaya diri, kemudian mereka merasa malu, merasa tidak nyaman. Itu ketika rasa ini membuat sebagai rasa bersalah itu kita lakukan kepada peserta didik kita. Itu mungkin Pak Warmanas ya. Untuk Ibu Evi dan Pak Warnandes bagaimana? Ibu Evi? Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nini Yuniarni. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup kegiatan kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz Alhamdulillahirobbilalamin.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.